Ingin kita dengar suaranya, karena Pak Anies kemudian terhenti, tidak ada partai yang bisa mengusungnya dalam pilkada mendatang. Iya, Pak Anies sendiri sampai hari ini masih optimis ya, karena tadi seperti yang disampaikan Mas Seno juga dan berbagai macam survei bilang bahwa Pak Anies itu salah satu yang diinginkan sama masyarakat Jakarta gitu. Kalau kita bicara bahwa survei adalah gambaran dari aspirasi masyarakat gitu. Betul. Ya, bahwa Pak Anies, Pak Ahok, Pak Ridwan Kamil itu adalah 3 besar orang yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta. Dan masyarakat Jakarta kan tentunya butuh pilihan-pilihan terbaik gitu, bukan pilihan-pilihan sisa gitu ya. Sehingga Pak Anies sendiri masih optimis bahwa tanggal 29 kan batas akhirnya gitu, bukan sekarang gitu. Tanggal 29 batas akhirnya, kita lihat situasinya seperti apa. Karena kalau mau flashback sedikit, 2017 pun, 2016 waktu itu, Pak Anies itu baru ditetapkan jadi calon gubernur, itu kalau nggak salah jam 4 subuh. Di mana besoknya adalah hari terakhir pendaftaran. Sehingga bisa jadi menjelang 29 juga terjadian gitu. Dulu Pilpres juga kita tahu udah ada yang siap pakai baju, ternyata wakilnya ganti gitu. Dan politik Indonesia kan selalu seperti itu ya. Kemarin 2024 juga ada Prabowo, Erick Thohir dan segala macamnya, di akhir ada Prabowo Gibran pada akhirnya. Ada Anies Ahaye, di akhirnya Anies Muhaimin gitu. Jadi politik Indonesia itu sangat dinamis dan Pak Anies masih tetap optimis bahwa tanggal 29 itu batas akhirnya. Nah, nanti setelah tanggal 29, kalaupun misalnya maju atau tidak maju gitu, ya itu kita bisa bicarakan berikutnya. Tapi sampai hari ini Pak Anies ketemu masyarakat masih antusias, masyarakat masih berharap gitu, dan mungkin reaksi-reaksi di media sosial gitu ya, ketika ada deklarasi dan segala macamnya, statement-statement publik itu kan juga ada keengganan gitu, ada kayak masyarakat tuh nggak bayangin kok kita cuma dapatnya pilihan sisa sih gitu. Ada RK, ada Pak Suswono, sekarang udah deklarasi, ada calon independen yang tadi sempat disampaikan juga ada masalah di mana kok bisa anaknya Pak Anies KTP-nya. Betul. Itu nggak masuk di akal sih kira-kira gitu. Masa ayahnya mau jadi calon gubernur tiba-tiba, kan calon independen itu kan, ya saya waktu punya pengalaman juga nyari calon independen, kan harus isi formulir sendiri, tanda tangan basah gitu. Kok bisa anaknya Pak Anies gitu ngisi formulir dan tanda tangan basah untuk dimajukan ke sana. Dan itu kan juga penting bahwa jangan sampai suaranya masyarakat Jakarta nih gitu, di mana ada aspirasi yang sangat besar, itu jadi nggak nyambung sama kepentingan elitnya gitu. Itu kan juga yang jadi, lalu buat apa partai politik itu ada kalau bukan buat agregasi kepentingan masyarakat kira-kira itu. Nah itu yang ditunggu juga kayaknya 29 ini jadi hal-hal yang bikin deg-degan kita semua. Apakah situasi-situasi yang pernah terjadian kemarin itu kejadian lagi? Atau mungkin seperti menunggu seperti dikatakan oleh Mas Hensat, ada memberikan posisi kepada Mas Kaisang, kemudian ada partai juga yang bisa balik kanan dan juga memberikan dukungan kepada Pak Anies begitu. Nah kalau itu saya nggak bisa berkomentar ke arah situ, tapi kita yakin tikungan-tikungan di politik Indonesia itu selalu kejadian. Tikungan-tikungan di detik-detik akhir, terus tiba-tiba berubah segala macam tuh kocokannya selalu adalah, dan itu dari 2017, 2019, 2024 kejadian, kita lihat aja nanti. Mas Seno, Mas Angga tadi berharap masih terjadi seperti yang lalu-lalu.